Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi pada kesempatan di hari ini. Perkenalkan saya Oki dari BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batu Ceper. Pada kesempatan di sore hari ini, izinkan saya untuk sedikit mereview ya, menceritakan eh, tentang sebuah buku bacaan yang saya rasa cukup menarik ya. Eh, Judulnya Manajemen Stres Kerja, sebuah kajian keselamatan dan kesehatan kerja dari aspek psikologi pada ATC. Kalau bukunya sendiri sebetulnya ini ngomonginnya tentang sebuah kesehatan mental ya, tetapi dia ngambil sebuah penelitian di ATC atau uh, kantor-kantor penerbangan. Cuma memang karena uh, judulnya mental health ya, saya rasa ini buku juga cukup worth it untuk bisa kita baca, untuk kita bisa pelajari bagaimana sih cara untuk memanage stres kita ketika bekerja ada di kantor. Nah, untuk pengarangnya sendiri ada tiga, ada Dr. Lalu Muhammad Soleh, SKM MKes, kemudian ada Dr. Syamsiar Eluseng, MS, dan yang terakhir Istiana Tajudin, FC Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Bukunya ini sebenarnya terdiri dari 8 bab. Ya, bahasnya tentang manajemen stres kerja, diantaranya batasan dan konsep stres kerja, stresor, instrumen stres kerja, manajemen stres kerja, teknik relaksasi, penelitian terkait dengan stres kerja, dan beberapa hal lain yang dapat menjadi pedoman untuk mengatasi timbulnya stres kerja di tempat kerja. Karena bukunya penelitiannya ada di sektor penerbangan, maka mungkin banyak mengerujuknya pada sektor penerbangan, khususnya profesi ATC. Nah, manajemen stres sendiri bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup supaya lebih baik. Secara umum, stres mampu mempengaruhi cara pikir dan emosi setiap orang ya. Bila tekanan yang dialami oleh seseorang ternyata sangat besar, hal tersebut tentunya ya akan mengancam kemampuan ya setiap orang untuk menghadapi kondisi dan situasi dari lingkungannya. Orang bisa jadi moody, orang bisa jadi malas-malasan, atau mungkin yang seharusnya dia bisa perform lebih maksimum cuma karena ada stres, tentunya akan mengurangi fokus dan sebagainya, menjadikan hasil kinerja pun juga tentunya tidak akan maksimal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu faktor penyebab stres kerja itu apa saja. Nah, faktor penyebab stres kerja itu sebenarnya dibagi menjadi dua jenis ya, ada penyebab stres dari internal maupun eksternal. Penjelasan dari stres internal ya, atau dari dalam diri sendiri, itu juga menurut penulis diklasifikasikan menjadi 4 sebab ya. Yang pertama ada workaholic atau gila kerja. Workaholic ini adalah orang yang melakukan pekerjaan secara kompulsif dan sangat kerap mengorbankan waktu tidur serta keluarganya sehingga mengakibatkan tekanan dalam jiwanya. Yang kedua ada namanya fixed mindset, yaitu mereka yang memiliki pikiran sempit dan kaku. Umumnya mereka yang punya banyak pikiran dan kaku atau tidak berpikir sama sekali secara normal. Yang ketiga, pikiran negatif ya. Hal tersebut ditandai dengan adanya cara pikir yang pesimistis, berlebihan ketika mengkritik ya, baik maupun diri sendiri atau misalnya mengkritik sesuatu hal atau menganalisa sesuatu secara berlebihan. Jadi ketika ada suatu perubahan dan lain sebagainya, normalnya kan kita akan mempelajari dulu jenis perubahan dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana cocok. Nah, kalau ya si pesimistis ini dia akan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang negatifnya saja. Nah, ini yang dijelaskan lebih rinci juga dalam buku tersebut. Dan yang keempat ada gaya hidup dan juga kebiasaan buruk, misalnya seperti suka bergadang, kafein, minum alkohol dan lain sebagainya. Kemudian lebih lanjut ya, dijelaskan juga kalau untuk dari faktor eksternal itu ada yang pertama peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seseorang, misalnya ditinggal orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, perceraian, putus cinta dan sebagainya. Atau yang kedua misalnya adanya interaksi sosial seperti perlakuan kasar dari orang lain, sikap agresif dari orang lain, intimidasi dari pihak yang lebih berkuasa dan lain sebagainya. Itulah pentingnya mengapa kita sebenarnya harus tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun di lingkungan kerja kita.
Kemudian yang ketiga, dijelaskan dalam buku tersebut, di dalam perusahaan seperti deadline pekerjaan yang ketat, intimidasi dari pihak atasan atau rekan kerja, peraturan yang terlalu kaku dan lain sebagainya. Dan yang keempat terakhir dijelaskan faktor lainnya itu kecerobohan sendiri, seperti lupa menyimpan kunci, lupa mematikan listrik, rusaknya peralatan dan sebagainya. Kali ini contohnya saya suka lupa naruh ATK ada di mana, jadi stres sendiri. Kemudian bagaimana cara mengatasi stres pada lingkungan kerja dan lain sebagainya? Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, karena nggak seru kalau diceritain semuanya. Yang jelas buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi praktisi, akademisi maupun mahasiswa karena memiliki kelebihan dari buku yang ini mengkaji stres kerjanya ini, penjelasannya itu lebih secara luas, secara komprehensif. Ya, buku ini banyak pakai literatur review dari jurnal ilmiah dan ditambah dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh penulis itu sendiri maupun dari peneliti lainnya. Di mana belinya? Ya, googling aja, kalau nggak salah tersedia di beberapa toko buku, Gramedia dan sebagainya. Mungkin itu dulu review singkat atau bisa dibilang abstraknya ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.